Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau selamat tidur, tergantung sekarang kamu dengerinnya jam berapa. Bersama aku Devi Puspita. Halo teman-teman, udah agak lama ya kita nggak bikin konten seperti ini, dan sekarang kontennya hadir dengan tema kesepian. Buat kamu yang klik video ini, kemungkinan besar kamu sedang merasakannya. Sesuatu bernama kesepian. Meskipun rasanya kurang nyaman, tapi nggak apa-apa. Ini berarti pertanda bahwa kamu adalah manusia yang bisa merasakan beraneka ragam rasa. Perasaan kan nggak cuma senang aja kan ya? Ada senang, ada sedih, ada beraneka ragam rasa yang lain. Tinggal kamu sebutin sendiri aja ya. Jadi sebenarnya kesepian itu kondisi seperti apa sih? Jadi berdasarkan yang pernah dirasakan sebelumnya. Kesepian itu bukan berarti harus benar-benar dalam kondisi sendirian secara fisik, tak ada siapapun di sekitar kamu. Karena kesepian bisa dirasakan meski dalam kondisi keramaian. Dan sedih menjadi efek sampingnya, bahkan ada perasaan-perasaan lain yang menyertai. Dengan beraneka sebab dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak ada yang pernah bertanya, bagaimana kabar kamu hari ini? Bagaimana kondisi perasaan kamu sekarang? Hari ini sekolahnya gimana? Gimana kuliah kamu hari ini? Gimana pekerjaan kamu hari ini? Kamu capek ya? Ayo sini kalau kamu mau cerita. Ada apa? Atau sekedar apresiasi kepada diri seperti, makasih ya kamu sudah bekerja keras hari ini. Nggak ada. Jarang kamu rasain, jarang kamu dengerin. Atau bahkan gak pernah sama sekali. Sehingga perasaan merasa tidak ada yang peduli kamu rasakan dan menjelma menjadi sosok bernama kesepian. Yang bilang ke kamu gak berharga. Kamu sendiri, gak ada yang peduli sama kamu. Dan berbagai macam pikiran negatif lainnya. Benar seperti itu apa yang kamu rasakan? Dan kamu sekarang sedang mencari tahu gimana ya cara mengatasinya. Aku gak nyaman banget dengan perasaan ini. Gimana? Aku harus ngapain? Tenang dulu, karena setiap apapun itu masalah pasti ada solusinya. Berbicara tentang kesepian, aku jadi ingat sebuah cerita yang pernah aku jadikan konten juga sebelumnya tentang burung hantu bernama Alfred. Yang ketika dewasa mengalami kesepian, dan cerita ini ditulis oleh Annie Hilde Fasbuhagen. Kita sebut saja Annie. Jadi ceritanya Alfred itu adalah seorang burung hantu. Seekor ya teman-teman. Jadi ceritanya Alfred adalah burung hantu, sebagaimana burung hantu yang lain. Di masa kecil seperti burung hantu kecil pada umumnya, dia perlu main, dia perlu bercanda atau apapun yang dilakukan anak kecil pada umumnya gitu ya. Hingga suatu hari, Alfred ingin mengajak ibunya buat bermain. Mah, ayo main yuk sama Alfred. Dan sayang sekali mamanya Alfred menolak dengan ketus teman-teman. Main sendiri aja sana. Dan ketika ditolak, Alfred sedih dan sayangnya pada saat itu gak ada yang bantu memberikan penjelasan ke dia kalau mamanya itu gak bermaksud menolak dia, kalau itu bukan berarti dia tidak diperdulikan, itu bukan berarti dia buruk, itu bukan berarti mamanya gak peduli. Gak ada yang ngasih penjelasan gitu ke Alfred karena dia pada saat itu sendirian. Dan yang terjadi, akhirnya muncullah suara dari dalam hati Alfred. Oke, kalau gitu mulai sekarang kamu gak butuh siapapun daripada kamu sendiri ditolak lagi dan sakit hati lagi. Mendingan gak usah. Ingat, kamu bisa melakukannya sendirian. Dan semenjak itu, Alfred jadi sering sekali sendirian dan lebih tepatnya menyendiri. Bahkan ketika ada yang ngajak dia buat ngobrol, ngajak dia buat kenalan, itu dia selalu menghindar dan semakin sering sendiri. Nah, dari sini mungkin kita adalah Alfred, atau kita mungkin punya cerita yang sama seperti Alfred. Sebab kesepian yang kita rasakan sekarang bisa jadi buah dari penolakan atau pengabaian yang pernah kita alami di masa lalu. Entah dari siapapun itu, orang tua, teman, saudara, atau entah siapapun yang pernah menolakmu, yang pernah mengabaikanmu,
dan menimbulkan luka sampai saat ini yang belum termaafkan, yang belum tersembuhkan. Sehingga perasaan diabaikan dan merasa tidak ada yang peduli masih ada hingga saat ini. Lalu apa yang bisa aku lakukan sekarang? Karena kita ingin membaik, kita berharap membaik. Jadi singkatnya, kamu hanya perlu penerimaan. Menerima bahwa memang dulu kamu pernah terluka dengan pengabaian dan penolakan yang pernah kamu terima. Menerima bahwa itu terjadi di masa lalu dan menyadari bahwa kamu tak bisa merubahnya. Sembari juga menyadari meski kamu tidak bisa merubah masa lalumu, namun kamu bisa memilih merubah cara mengartikan penolakan dan pengabaian yang sempat kamu terima. Bahwa penolakan bukan berarti kamu tidak berharga, bahwa pengabaian bukan berarti kamu tidak cukup baik untuk diperhatikan. Bukan keduanya atau bahkan arti negatif lain yang saat ini sedang berada di dalam kepalamu. Silakan katakan sendiri karena aku tidak tahu dan tidak punya kemampuan telepati. Kamu yang tahu pasti apa kalimat-kalimat negatif yang muncul dalam kepalamu saat ini. Tentang penolakan atau tentang pengabaian yang pernah kamu terima. Karena bisa saja penolakan yang pernah kamu alami terjadi karena dia yang menolakmu saat itu sedang tidak baik-baik saja, sehingga tanpa sengaja kamu kena imbasnya. Atau kalau bisa diartikan ke kalimat lain, saat itu waktunya kurang tepat. Jadi bukan salah kamu. Bukan salah kamu. Bisa saja pengabaian yang pernah kamu terima terjadi karena dia pernah mengalami hal serupa, sehingga tanpa sadar orang yang menolakmu menularkan luka. Tidak ada yang tahu. Karena kita hanya bisa berasumsi, kita hanya bisa menduga, kayaknya kayak gini deh. Mungkin seperti ini deh. Mungkin dia menolakku karena aku tidak cukup baik, mungkin dia mengabaikan aku karena dia benci sama aku, karena dia gak suka sama aku. Mungkin, kayaknya. Dan itu belum tentu benar, teman-teman. Sehingga, coba artikan dengan arti yang lebih positif. Jadi ketika kamu mengingatnya, hati kamu sudah lebih baik-baik saja. Maafkan diri kamu, maafkan dia yang pernah melukai kamu. Memang aku tidak bisa mengerti perasaan kamu sepenuhnya, karena di sini aku hanya berusaha untuk mencoba memahami rasa sakit yang kamu rasakan akibat dari penolakan yang pernah kamu terima. Dan demi kebaikan ke depannya, agar langkahmu menjadi ringan dan hati kamu tidak membawa luka itu terus-terusan, terkadang memaafkan menjadi jalan terbaik untuk menyembuhkan. Maafkan dan lepaskan untuk diri kamu. Karena ketika kamu merasa kesepian, sebenarnya kamu hanya butuh penerimaan diri. Jadi bukan mereka, tapi dirimu. Dan mengizinkan hati kamu, diri kamu untuk bahagia. Jadi seperti itu ya teman-teman, izinkan diri kamu buat bahagia. Rasa sakit akibat penolakan yang pernah kamu terima yang membuat kamu merasa kesepian saat ini, perasaan merasa tidak diperdulikan dan lain sebagainya, atau memang beneran di sekitar kamu tidak ada orang yang bertanya seperti halnya gimana perasaan kamu, apa kabar kamu, dan lain-lain yang kamu perlukan saat ini, gak apa-apa. Rasa sedihnya diakui, rasa sedihnya diterima. Namun kamu perlu ingat bahwa itu berada di luar kendali kamu. Berapa banyak teman yang membersamai kita, berapa banyak orang yang peduli sama kita, berapa banyak orang yang suka sama kita. Itu tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita paksakan, teman-teman. Mengingat itu, jadi lebih baik kita fokuskan diri kita untuk memperdulikan diri kita sendiri. Jadi kita gak perlu menunggu orang-orang peduli ke kamu baru merasa terpenuhi, kamu baru merasa baik-baik saja. Tidak perlu menunggu itu, cukupilah dari diri kamu sendiri karena kamu yang lebih tahu kapan kamu membutuhkannya, kamu yang paling tahu seberapa banyak kamu membutuhkannya. Orang lain yang hadir adalah bonus, teman-teman. Jadi seperti itu ya, kendalikan apa yang kamu bisa kendalikan. Kalau kamu tidak bisa kendalikan, lepaskan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa kamu dengan mencari bantuan juga kepada bantuan profesional atau cerita ke orang yang kamu percaya mungkin.
untuk membantu mengatasi perasaan tidak nyaman yang kamu rasakan, yang disebut kesepian, seperti tema video kita kali ini. Jadi seperti itu ya, semoga podcast atau apa ya kita sebutnya, intinya obrolan satu arah, karena aku bisa dengar feedback kamu, jadi kamu bisa memberikan feedback di kolom komentar. Obrolan kita saat ini semoga bermanfaat dan bisa membantu perasaan kamu untuk menjadi lebih baik, dan memberikan referensi-referensi baru kepada kamu untuk memberikan perkataan positif kepada diri bahwa you are not alone, kamu tidak sepenuhnya sendirian, karena ada diri kamu yang peduli kepada dirimu sendiri, dan yang paling penting ada Allah yang selalu membersamai kamu apapun itu kondisinya, because when you have Allah you have everything. Jadi tenang aja. Yang sekarang sedang sedih, yang sekarang sedang galau, gak apa-apa. Peluk diri kamu, pupuk diri kamu, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Oke teman-teman, sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya dengan konten-konten @live selanjutnya bersama aku Devi Puspita atau teman aku yang lain mungkin. Semoga memberikan manfaat dan bagikan ke teman kamu atau membagikan manfaat lainnya. Kita ngobrol di video selanjutnya. Aku ulangi lagi. Sampai jumpa bersama aku Devi Puspita. Terima kasih sudah peduli kepada diri kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kamu ya.